Setelah menasbihkan dirinya menjadi seorang Muslim dengan mengubah namanya menjadi Diego Muhammad, kali ini Diego akan menjalani prosesi khitan atau sunat yang merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki Muslim. Rencananya pagi ini Diego akan menjalani khitan di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan. 1 hari sebelum disunat, Diego terlebih dahulu memeriksakan kondisi kesehatannya. Walau Diego terkesan garang saat menggocek bola, tapi tetap saja ia tak bisa menutupi perasaan takutnya. Want to go take sunat? Today I check only my blood, darah check up, and later I go for sunat. Aku mulaf Muslim harus sunat. Aku juga mau sunat. Ya toh? Ada perasaan nervous gak sih? Ya sedikit takut, nervous. I'm Muslim, Alhamdulillah I'm Muslim. Every Muslim has to be sunat, so I'm also sunat, and that's why. Berita mengenai disunatnya Diego ini telah menjadi pembicaraan di alam maya. Melalui akun pribadinya @DiegoMichels24, Diego berkicau soal alasan keberadaannya di rumah sakit kemarin. Di rumah sakit, sunat, hahaha, tulis Diego di akun Twitternya. Kicauan ini sempat mengundang keraguan dari beberapa pengikutnya, seperti yang ditulis @RanggaIlham13. Serius, Diego pun membalas keraguan mereka dengan kalimat, iya dong. Mau sendiri, mau sunat. Yeah. I am Muslim. Every Muslim harus sunat. I want to sunat because I am Muslim. Alhamdulillah. I want to be a good Muslim. Kekhawatiran Diego menghadapi proses penting dalam hidupnya ini memang beralasan. Selain takut akan jarum suntik, Diego juga sempat membayangkan proses pelaksanaan sebuah khitan. Beruntung, guru pendamping Diego langsung memberi penjelasan mengenai manfaat dan pentingnya sunat. Ada kekhawatiran juga, kayaknya ada ketakutan lah dengan jarum suntik dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ini bisa diatasinya. Dia agak tegang, seolah-olah itunya tuh diinjeksi begitu, kan ngilu sekali dia merasa begitu. Tadi dokternya bilang, kamu nanti dibius total saja, jadi supaya tidak khawatir. Dia bilang, itu saya nggak disuntik ke dokter. Tidak, katanya nanti dikasih infus saja, baru dia lega ya. Gue bilang nanti kamu kalau orang di ujungnya nanti di ini, dia takut. Dia bilang enggak, nanti bentuk jadi bunga. Penolakan tidak, tapi ada kegamangan ya. Sunat itu seolah-olah semuanya dipotong gitu ya. Jadi ada kekhawatiran, lalu kita jelaskan. Dan juga dia membaca literatur secara medical, sunat ini bagus sekali buat kesehatan. Jadi itu juga bisa membuat dia confidence, ada rasa percaya diri bahwa dia harus lewati ini, meskipun tadi ada kekhawatiran ya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Awan duka tengah menggantung di hati Silvana Herman. Ibunda yang dicintainya, Hajah Rasimah binti Kasim, meninggal dunia pada hari Selasa 2 April 2013 sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari yang sama, almarhumah langsung dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Pada pihak keluarga dan anak-anak beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan iman dan ketabahan dalam Mama sih udah 4 bulan ini udah 3 kali masuk rumah sakit. Tapi yang pertama sama yang kedua itu alhamdulillah ya diberi kesembuhan. Kemarin tiba-tiba udah 1,5 bulan atau 2 bulan itu enggak, ya memang selalu berobat karena mama komplikasi kan. Tiba-tiba 2 minggu yang lalu itu udah mulai nggak bisa makan. Terus udah mulai kalau diajak ngomong itu kayak nggak tahu ya kenapa berasa punya feeling nggak enak gitu, kayak udah kosong gitu ya.
Menghembuskan nafas terakhir di usia 76 tahun, almarhumah sempat menderita beberapa penyakit seperti jantung, diabetes, dan ginjal, hingga akhirnya tak bisa tertolong lagi. Satu hal yang membuat pilu Silvana Herman adalah bahwa sampai usianya yang ke-47 tahun, Ano ternyata belum juga mewujudkan keinginan sang ibu untuk melihatnya menikah. Mama dulu mungkin ya, kalau dulu 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mungkin pengen aku menikah ya. Tapi sekarang mama berpikir, berbicara selalu, Ano jangan karena mama kamu menikah, asal nikah aja. Mudah-mudahan biar lambat kamu insya Allah menemukan pasangan hidup itu insya Allah abadi, biar lambat asal selamat gitu istilahnya. Biar lambat insya Allah langgeng, mudah-mudahan itu memang jodoh yang tertunda gitu. Dan beliau memang yang terakhir, tapi tanpa melalui aku gitu, memang berharap karena ada salah satu kakakku menjanjikan mau kenalin, katanya nggak tahu dia bisik-bisik sama mama mau kenalin aku sama temennya gitu, tapi sampai sekarang belum gitu. Kok belum ayo cepet gitu. Aku nggak tahu itu, barusan tadi baru dibilangin sama kakak aku, sebenarnya mama punya keinginan kayak gitu. Dikenal baik dan lembut hati, almarhumah meninggalkan kesan yang teramat dalam di hati anak-anak dan para kerabatnya. Buat Ano, 47 tahun hidup bersama adalah masa-masa indah yang tak mungkin ia lupakan. Dan ternyata bukan hanya Silvana Herman semata yang merasakan kebaikan almarhumah. Banyak sekali sih, tapi memang alhamdulillah banyak memori-memori indah. Tapi yang paling aku nggak kuat mungkin karena aku punya kebiasaan dari kecil. Itu kalau misalkan aku sakit, aku ada masalah atau aku ada apa aja tuh, aku kebiasaan kalau tidur peluk beliau atau aku menyentuh bajunya, pokoknya yang bajunya kayak atau tangannya dikit gitu, atau memang kalau memang ini peluk full gitu. Itu tapi dari sebelum beliau meninggal tadi pagi aku udah berasa gitu, kok gak ada mama gimana ya gitu. Selama 47 tahun aku bersama beliau. Iya, ikut sedih ya. Pastinya sedih banget lah, Mas. Orang kaget banget. Ano itu kan sahabat kita Kayak kakak banget. Udah Tuh, kayak kakak. Aku tuh udah cukup lama. Dan aku tuh berkali-kali kan Mas ke rumah Ano, ketemu sama almarhumah. Ya ampun, beliau kan orangnya baik banget tuh. Kalau ada teman-temannya Ano tuh lembut banget. Tidak siap lah gitu, karena semua keterangan, semua segala macamnya kan pasti udah dipersiapkan juga ya gitu. Jadi saya sih cukup minta doanya aja.